Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Sesuai dengan apa yang saya janjikan kemarin, di sini ada pembaharuan mengenai bahan ajar audiovisual berkaitan tentang bahan kajian kita, yaitu administrasi guru. Di sini kita akan membahas beberapa dokumen-dokumen yang akan dipersiapkan oleh guru sebagai tenaga pendidik untuk sebagai acuan pendidik tersebut dalam mengadakan kegiatan belajar mengajar selama 1 semester atau dalam 1 tahun, baik pun dalam 1 tahun. Jadi langsung saja, tujuan pembelajaran pada bahan kajian ini yaitu mahasiswa dan mahasiswi mampu mengorganisasikan perangkat guru berdasarkan buku kerja dan fungsinya. Terus yang kedua, mahasiswa dan mahasiswi dapat mengkreasi tugas administratif atau perangkat guru. Nah, jadi administrasi guru ini kita alokasikan dari pertemuan ketiga hingga pertemuan ketujuh, itu kita akan membahas seputar administrasi guru. Nah, apa sih itu administrasi guru? Nah, berbicara tentang administrasi guru, kita akan berbicara tentang buku kerja guru. Nah, buku kerja itu juga meliputi semua segala macam dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran yang harus dipersiapkan guru. Apa sih definisinya? Nah, buku kerja guru itu merupakan buku atau pedoman atau panduan yang dibuat untuk mengontrol kinerja sebagai guru. Tujuannya yaitu pemberkasan administrasi sekolah yang nantinya penting dalam penilaian akreditasi yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Jadi muaranya itu adalah mutu pendidikan di sekolah tersebut yang berpengaruh dengan mutu pendidikan di Indonesia juga secara tidak langsung. Nah, berkaitan tentang perangkat pembelajaran, jadi administrasi guru yang juga sebut sebagai buku kerja guru itu terbagi menjadi 4. Nah, buku kerja 1, buku kerja 2, buku kerja 3, dan buku kerja 4. Nah, buku kerja 1 itu terdiri dari SKL, kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus, RPP, dan KKM. Terus buku kerja 2 itu terdiri dari kode etik, ikrar guru, tata tertib, pembiasan guru, kalender pendidikan, alokasi waktu mengajar, program tahunan, program semester, dan jurnal agenda guru. Sedangkan di buku kerja 3 itu ada daftar hadir murid, daftar nilai murid, daftar buku guru dan buku murid, kumpulan soal. Dan terakhir, buku kerja 4 itu adalah daftar evaluasi kerja guru. Nah, di sini berdasarkan slide yang saya buat, ada beberapa item dari buku kerja yang saya buramkan, yaitu dokumen SKL, kompetensi inti, kode etik, ikrar guru, tata tertib, pembiasaan guru, kalender pendidikan. Nah, kemarin kan kelompoknya sudah saya bagi. Jadi untuk di sini materi yang atau slide yang saya buramkan item-itemnya ini tidak perlu dibuat sendiri. Artinya file-file atau dokumen-dokumen ini sudah ada disediakan di Kementerian Pendidikan dan Budaya di setiap jenjang pendidikan, baik itu dari SD sampai SMA. Ini sudah ada dokumennya di internet, jadi kalian tinggal berbagi. Jadi ini tidak perlu dibuat sendiri. Berbagilah sesama kelompok yang jenjangnya sama. Misalnya yang kebagian kelompok SD, berbagilah SKL dan kompetensi inti yang ada di SD. Tentunya setiap kelas juga ada yang dokumennya berbeda. Jadi intinya tidak perlu dibuat sendiri. Ini sudah ada dibuat oleh situs Kemendikbud. Jadi tinggal cari di situs daring atau blog-blog guru, grup blog-blog MGMP, khususnya di pembelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Nah,
Jadi selanjutnya kita mulai dari buku kerja 1 ya. Di situ kan ada SKL atau standar kompetensi lulusan, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Apa sih SKL, KI dan KD itu? Nah, jadi kalau SKL atau standar kompetensi lulusan itu adalah acuan utama pengembangan standar jenjang pendidikan. Itu termasuk juga standar penilaian, standar sarana prasarana dan lain-lain. Pokoknya ada 8 standar yang ada di setiap sekolah tersebut. Itu acuannya ya yang menjadi acuan utamanya untuk pengembangannya itu ya dokumen SKL ini. Nah, di situ juga di dokumen SKL itu melibatkan 3 dimensi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, cirinya dia itu ada melibatkan dimensi ini, keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, setelah SKL atau standar kompetensi lulusan, itu masuk kepada kompetensi inti. Jadi, yang dimaksud dengan kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai SKL. Nah, di dalam kompetensi inti ini dikembangkan lagi. Dia terdiri dari sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 4 dimensi jadinya. Dan salah satu fungsi dari kompetensi ini juga sebagai dasar untuk perubahan buku teks pelajaran. Jadi misalnya ada pihak yang ingin mengembangkan buku teks pembelajaran. Nah, acuannya ya dari kompetensi inti ini. Jadi setiap mata pelajaran itu berbeda-beda dan di setiap jenjangnya juga berbeda-beda. Nah, sudah kita menemukan kompetensi inti, barulah kita menganalisis kompetensi dasar. Ini juga biasanya sudah ada dibuat oleh beberapa majelis guru mata pelajaran atau MGMP atau KKG, kelompok kerja guru. Biasanya dia sudah menyebarluaskan kompetensi dasar per mata pelajarannya ya di internet. Jadi ini bisa dicari, bisa dianalisis sendiri juga bisa. Nah, itu disesuaikan lagi dengan materi yang ada di buku teks. Nah, selanjutnya masih di buku kerja 1, yaitu silabus. Jadi yang dimaksud dengan silabus ini adalah acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Sebenarnya di PowerPoint ini saya ingin menunjukkan atau menampilkan contoh-contoh filenya, hanya saja keterbatasan fitur, jadi saya paparkan pengertiannya saja dulu. Nanti mungkin akan disusul beberapa contoh dokumen yang pernah dibuat salah satu dosen di stakan ini. Jadi kan kami kan dulu salah satu dosen kan ada yang berpengalaman menjadi guru PAK. Jadi nanti akan saya tampilkan contohnya, teman-teman tinggal menyesuaikan sesuai dengan jenjangnya. Jadi, nah selanjutnya dalam silabus ini di setiap kolomnya selain identitas sekolah dan identitas kelas dan mata pelajaran, itu setiap kolom terdiri dari kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Itu yang ada di silabus. Nah, tadi kan kompetensi dasarnya sudah dianalisa sesuai dengan materi yang ada di buku. Barulah dibuat silabus ini. Kompetensi dasarnya apa, materinya apa, kegiatannya apa. Nah, terus setelah membuat silabus, barulah kita membuat RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, RPP ini selama ini ada 2 jenis yang sekarang masih dipakai oleh sekolah-sekolah khususnya di Kalimantan Barat. Nanti kita akan pelajari juga. Mungkin teman-teman sudah pernah mendapatkan materi tentang cara membuat RPP di mata kuliah sebelumnya, misalnya micro teaching ya, atau didaktik metodik. Nanti kita akan ulas sedikit saja mungkin tentang RPP daring atau RPP 1 lembar, karena kan untuk efisiensi waktu ya, untuk RPP yang lama itu mungkin sudah beberapa kali dibahas di mata kuliah sebelumnya. Nanti mungkin untuk di administrasi pendidikan kita hanya menyinggung RPP 1 lembar atau RPP daring. Nah,
Jadi untuk RPP juga ini merupakan kegiatan tatap muka atau daring untuk satu pertemuan atau lebih tergantung alokasi waktu dan karakteristik bahan kajian. Misalnya ada beberapa materi mungkin itu membutuhkan beberapa waktu. Mungkin dalam satu bahan kajian itu ada nilai praktikumnya, ada nilai kognitifnya, dan segala macam. Jadi disesuaikan lagi. Guru ini menargetkan pertemuan ini akan selesai dalam berapa jam gitu. Disesuaikan lagi. Itu tergantung nanti dari alokasi waktu. Nah, RPP yang baik itu adalah RPP yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi murid untuk berperan aktif, serta memberi ruang bagi murid untuk berkembang. Jadi tidak hanya menitik beratkan kepada pembelajaran yang dilakukan guru. Jadi dalam RPP itu pembelajaran dirancang itu harus berpusat kepada murid, berpusat kepada siswa, tidak hanya mengandalkan metode ceramah. Jadi murid itu juga harus berperan aktif dalam belajar, tidak hanya gurunya terus yang bermonolog, berceramah atau gitu ya. Nah, berbicara tentang RPP, berhubungan ini juga termasuk bahasan kita yang memerlukan fokus tersendiri. Jadi, nah ini yang sudah saya singgung tadi. Jadi RPP itu totalnya ada 5 rujukan. Tapi yang sering kita pakai yaitu adalah RPP yang ini gabungan antara Permendikbud nomor 103 2014 dan gabungan antara Permendikbud nomor 22 2016. Jadi RPP yang mungkin teman-teman pelajari di semester-semester sebelumnya mungkin adalah RPP yang berlaku sebelum Surat Edaran Mendikbud tahun 2019 dikeluarkan atau RPP yang 1 lembar itu, di mana di dalamnya itu terdapat ditampilkan kompetensi intinya apa, kompetensi dasarnya, dan indikatornya atau tujuan indikator pencapaian pembelajarannya itu ditampilkan. Namun yang ditampilkan dalam RPP 1 lembar ini tidak sekompleks RPP yang sesuai dengan Permendikbud nomor 103 dan 22 ini. Nah, jadi nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita pada mungkin pada pertemuan ke-6 atau ke-7. Jadi menitik beratkan kepada RPP. Karena mengapa RPP? Karena inilah yang akan berperan aktif atau dokumen yang akan pengaruhnya besar terhadap pembelajaran yang kita lakukan sehari-hari. Nah, jadi bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tadi yang di slide sebelumnya tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menjadi kompetensi inti, yang jadi komponen inti maksudnya Nah, itu adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran dan penilaian pembelajaran atau asesmen yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Nah, jadi dalam RPP 1 lembar ini yang saya tandai dengan tulisan merah inilah yang harus ada di RPP tersebut. Nah, bukan berarti kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator tidak perlu. Itu perlu, namun tidak mesti dicantumkan dalam RPP. Tapi kita harus tahu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator itu. Nah, jadi inilah yang wajib dicantumkan. Ini tidak boleh tidak ada di RPP 1 lembar. Jadi kalau tadi misalnya KI, KD, dan indikator-indikator harus ditampilkan, itu bisa membuat RPP menjadi 20 lembar atau lebih. Namun jika dia terfokus hanya di tujuan pembelajaran dan langkah-langkah serta penilaiannya, RPP itu bisa muat 1 lembar. Kalau paling banyak pun itu tergantung metode penilaian pembelajaran yang digunakan guru.
Nah, selanjutnya. Nah, mengapa sih RPP 1 lembar itu diberlakukan? Nah, RPP 1 lembar itu diberlakukan berdasarkan situasi ini. Nah, di mana pada saat pembuatan RPP yang lama itu, RPP yang komponennya banyak, RPP sebelum surat edaran RPP 1 lembar ini diterbitkan, RPP yang lama itu pada proses pembuatannya guru itu diarahkan untuk mengikuti format RPP secara kaku. Jadi terkesan membatasi ruang gerak guru dalam mengembangkan metode pembelajaran. Nah, selanjutnya yang kedua, RPP itu memiliki terlalu banyak komponen. Komponen yang banyak yang dimaksud itu adalah tadi semua kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, media apa yang digunakan, semua itu harus dicantumkan. Kadang ada guru yang tidak begitu menguasai apa masing-masing fungsi dari komponen tersebut. Itu yang biasa membuat guru kadang terbebani. Nah, untuk yang ketiga itu adalah penulisan menghabiskan banyak waktu. Sedangkan menurut Pak Menteri, guru itu seharusnya lebih fokus ke pembelajaran daripada RPP yang sifatnya sangat administratif. Karena kan memang ada tipe-tipe guru dalam pembelajaran itu dia menggunakan improvisasi. Jadi, apa yang ditulis di RPP itu kadang tidak sama dengan apa yang dia praktekkan di lapangan. Improvisasi, misalnya dia menyesuaikan dengan mood peserta didik. Nah, itu salah satu contohnya yang dimaksud oleh Pak Menteri. Nah, selanjutnya, nah, tadi kan sudah disinggung komponen RPP 1 lembar itu terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta penilaian. Bagaimana cara kita merumuskan tujuan pembelajaran? Yang pertama itu, lihat analisis kompetensi dasar. Ini ada di silabus. Nah, terus kalau di silabus itu kan adalah hasil dari analisa kompetensi dasar kan yang relevan dengan materi yang ada di buku. Nah, terus identifikasi materi ajar dari tiap kompetensi dasar. Terus ini yang saya tuturkan barusan ya. Terus yang ketiga itu urutkan materi ajar dari tiap kompetensi dasar. Nah, ini diurutkan. Misalnya materi ini diletakkan di pertemuan keberapa. Nah, seperti itu. Terus identifikasi kata kerja operasional atau KKO dari setiap materi berdasarkan pemahaman taksonomi Bloom. Nah, ini saya ada filenya untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Kemampuan yang diharapkan untuk peserta didik dalam setiap materi itu apa saja? Itu ada kata kerja operasionalnya dari segi kognitif, afektif, dan sikap. Nah, itu nanti akan saya bagikan filenya. Terus ini ada yang kelima ini identifikasi aktivitas belajar dari tiap materi. Ini sudah saya singgung. Misalnya dari materi itu misalnya ada aktivitas yang mengharuskan murid untuk menghafal atau mengharuskan murid untuk praktek ibadah atau hanya sekedar tes tertulis saja. Itu kan hak guru ya. Bagaimana dia mengatur atau mendesain pembelajarannya. Nah, ini adalah rumusan tujuan pembelajarannya. Ini yang ditulis di RPP 1 lembar setelah identitas mata pelajaran ya. Itu ada aktivitas belajar, siswa dapat, ini rumusnya, kata-katanya. Terus KKO, kata kerja operasional, terus materinya apa, terus tingkat keberhasilan. Nanti akan kita kulik lagi dengan contoh. Nah, ini contoh tujuan pembelajarannya. Nah, ini kan yang pertama tadi sesuai rumus, yaitu aktivitas belajarnya apa? Ini contoh, melalui pembelajaran discovery learning. Nah, itu aktivitas pembelajarannya. Terus, masukkanlah kata-kata siswa dapat atau siswa mampu, itu yang biru itu. Terus, selanjutnya, nah, kata kerja operasional plus materi. Nah, kata mendeskripsikan ini adalah
kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional, salah satu kata kerja operasional di ranah kognitif, yaitu siswa dapat mendeskripsikan. Terus makna dari toleransi. Nah, toleransi ini adalah contoh materinya. Misalnya pada pertemuan ke-1 itu temanya atau materinya adalah toleransi. Terus kegiatan selanjutnya, aktivitas belajarnya contohnya apa yang didesain oleh guru, yang diminta oleh guru pada pertemuan itu. Misalnya aktivitasnya itu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan contoh penerapan toleransi. Mau dia dapat dari internet, mau dia dapat dari buku, mau dia dapat dari kitab suci. Nah, itu sudah salah satu kegiatannya. Aktivitasnya pada kehidupan sehari-hari dalam bentuk tulisan serta mengembangkan sikap mandiri untuk membangun kerja keras, kreatif, disiplin, pemberani, dan pembelajar. Nanti dilihat lagi ya rumusnya. Nah, yang penting ini adalah contohnya. Nah, selanjutnya yang poin kedua itu yang kegiatan pembelajaran itu terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kalau kegiatan pendahuluan ini dia termasuk ke orientasi, persepsi, dan motivasi. Kalau orientasi ini contohnya memberikan salam, absen, atau sekedar basa-basi guru misalnya kan. Nah, kalau persepsi ini guru itu menanyakan tentang materi sebelumnya atau membangkitkan kembali ingatan peserta didik berkaitan tentang materi pembelajaran di minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Terus motivasi. Motivasi ini bisa dalam berbagai kegiatan, misalnya menampilkan video motivasi, kata-kata motivasi, intinya yang membuat peserta didik itu bisa tergerak untuk mengikuti pembelajaran dengan semangat. Nah, terus masuk kegiatan inti. Nah, ini saya sesuaikan dengan pembelajaran saintifik, di mana pada kegiatan pembelajarannya itu ada proses mengamati, bertanya, mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, kalau mengamati ini misalnya dia mengeksplorasi literatur dari internet, dari buku, atau segala macam. Terus bertanya, pada pertanyaan ini misalnya peserta didik itu bertanya apakah materi yang dia tuliskan berdasarkan proses mengamati ini sudah benar. Nah, dia tanyakan lagi ke guru. Nah, terus pada proses selanjutnya yaitu mencoba, misalnya dia mencoba menuliskan pemikiran-pemikirannya. Dilanjutkan dengan proses asosiasi. Dalam proses menuliskan itu kan peserta didik dapat menghubungkan satu materi dengan materi lainnya. Nah, seperti itu. Terus mengkomunikasikan ini contohnya yaitu dia dapat menampilkan hasil pemikirannya kepada teman-temannya, hasil pemikirannya. Jadi juga secara tidak langsung melatih kepercayaan diri dari peserta didik tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Biasanya ini juga difasilitasi oleh guru, didampingi oleh guru, di mana pada proses ini ada simpulan, biasanya ditutup dengan penugasan dan penguatan karakter. Nah, pada penguatan karakter lah, biasanya ini metode ceramah itu dipakai oleh guru. Misalnya, dia menceritakan pengalaman-pengalaman terdahulu, misalnya yang berkaitan dengan materi. Nah, kalau agama ini kan memang, pembelajar agama ini kan memang identik dengan ceramah ya, untuk semacam bonding atau menjalin ikatan dari guru sesama peserta didik. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya, penilaian. Nah, penilaian pembelajaran itu dia ada 3, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, ini mungkin ini akan secara detail dibahas pada mata kuliah evaluasi pendidikan. Itu ada di semester 6 ya. Namun ini akan saya singgung sedikit saja. Nah, untuk penilaian sikap itu kan beda-beda instrumennya. Nah, ini instrumennya saya
singgung sedikit, ini mungkin yang akan dilampirkan pada RPP. Kalau penilaian sikap itu ada observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Kalau keterampilan itu ada unjuk kerja atau praktikum, proyek, portofolio, produk, dan lain-lain, penilaian produk. Dan untuk pengetahuan itu ada tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Nah, ini platform pembelajaran daring yang digunakan oleh guru. Nah, ada PowerPoint, YouTube, TikTok. Jadi, kreativitas guru dalam mengembangkan metode pembelajaran itu tidak ada batasnya. Tergantung bagaimana guru itu mengenal karakteristik dari peserta didiknya. Dan bagaimana juga kemampuan guru dalam mengupgrade dirinya agar dia bisa mengembangkan mata pelajaran yang sesuai dengan karakteristik setiap peserta didik. Nah, untuk penjelasan mengenai buku kerja satu di sini dulu, sampai di sini dulu. Mungkin video selanjutnya saya akan membahas tentang buku kerja 2, 3, dan 4. Nah, di sini mungkin pada video ini akan lebih fokus pada RPP tadi ya, karena itu istilahnya adalah bagian paling penting dalam proses pembelajaran yang mungkin memang perlu fokus atau perhatian lebih di antara dokumen-dokumen lainnya. Oke, jadi sekian dulu video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tetap mengupgrade pengetahuan teman-teman berkaitan tentang administrasi pendidikan, khususnya administrasi guru. Jangan hanya bergantung pada referensi yang saya bagikan atau video yang saya buat ini. Jadi pandai-pandailah untuk mencari referensi dari jurnal, buku, atau dari internet juga bisa. Pastikan lagi kalau dari internet itu dari sumber-sumber yang terpercaya. Oke, sekian dari saya. Semoga tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Semoga tetap sehat selalu. Selamat pagi.